Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar buat Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Buat Sobat Caping yang sedang menjalankan puasa hari ini, semoga puasanya lancar sampai penutup nanti, amin. Dan buat Sobat Caping yang baru melihat channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan pupuk organik cair pelebat buah yang super. Pupuk pelebat buah yang akan kita buat ini dari bahan-bahan sekitar kita yang tentunya gampang dan mudah kita dapatkan. Di antaranya pupuk yang kita gunakan berbahan, di sini saya menyediakan Jakaba. Jakaba ini sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, apalagi saat tanaman pindah tanam, karena pada Jakaba ini terdapat jamur yang dapat membantu pertumbuhannya dan menstimulasi pertumbuhan pada tanaman yang baru kita pindah tanam. Selanjutnya di sini kita ada asam amino. Asam amino ini tentu sangat bagus, sangat baik untuk membantu pertumbuhan dan juga pembungaan pada tanaman yang ingin kita buahkan, karena asam amino ini bisa membuat tanaman buah kita menjadi lebat dan rasa manis pada tanaman buah kita. Selanjutnya di sini ada juga molasses. Jadi molasses ini kita gunakan untuk makanan mikroba yang akan kita campur nantinya. Lalu di sini saya menggunakan micin. Micin yang saya gunakan di sini yaitu Ajinomoto. Sobat Caping bisa menggunakan micin merek apa saja yang mudah ditemukan. Lalu di sini saya menggunakan air rendaman sabut kelapa. Untuk air rendaman sabut kelapa ini Sobat Caping harus ketahui, air yang digunakan yaitu air rendaman yang kedua. Kenapa air rendaman yang kedua? Karena air rendaman sabut kelapa yang pertama itu masih mengandung tanin yang tinggi. Jadi kita bisa lakukan perendaman dahulu, lalu kita buang di air rendaman pertamanya dan kita lakukan lagi perendaman, dan rendaman yang kedua kita gunakan untuk pembuatan pupuk. Oke Sobat Caping, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah Sobat Caping, di sini telah kita sediakan bahan-bahannya dan kita akan langsung ke proses pembuatannya. Yang pertama di sini saya telah menyiapkan air rendaman sabut kelapa sebanyak sekitar 2 liter dan kita letakkan ke dalam wadah. Lalu kita bisa mencampurkan. Sini kita menggunakan micin. Micin yang kita gunakan sebanyak 2 sendok makan dan kita campur ke dalam wadah air rendaman sabut kelapa ini. Lalu kita aduk sampai merata. Selanjutnya kita masukkan, di sini ada Jakaba. Jakaba yang kita gunakan di sini sekitar 200 ml. Lalu kita masukkan dan kita aduk sampai bercampur merata. Bahan selanjutnya yang kita gunakan di sini yaitu asam amino. Asam amino yang kita campurkan juga sebanyak 200 ml. Kita campur lalu kita aduk sampai merata. Bahan yang selanjutnya kita gunakan di sini molasses. Molasses yang kita gunakan di sini sebanyak 3 tutup botol. Setelah semua bahan tercampur merata, lalu kita aduk sampai bahan ini menjadi homogen. Nah Sobat Caping, pupuk pelebat buah ini telah selesai kita buat dan kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman. Untuk pupuk pelebat buah ini sangat bagus
untuk mendukung tanaman yang pada masa generatif, karena pupuk ini sangat mendukung tanaman untuk menghasilkan bunga yang lebih banyak, buah yang lebih lebat, rasa manis pada buah, dan tentunya mencegah kerontokan pada tanaman yang sedang berbuah. Untuk pupuk ini bisa kita aplikasikan dengan dua cara. Yang pertama bisa kita lakukan dengan cara pengocoran dan penyemprotan atau sprayer. Waktu yang tepat untuk pengaplikasian pupuk ini bisa kita lakukan pada pagi hari dan sore hari. Bila kita aplikasikan pada pagi hari bisa jam 7 sampai jam 10 pagi, sedangkan untuk aplikasi pada sore hari bisa kita aplikasikan jam 4 sampai jam 6 sore. Sobat Caping, setelah kita tahu waktu aplikasinya, untuk dosis pupuk ini kita bisa menggunakan, bila kita aplikasikan secara pengocoran bisa kita gunakan 15 sampai 20 ml dan kita larutkan pada 1 liter air, lalu kita siramkan atau kocor ke tanaman yang akan kita buahkan. Apabila kita mau mengaplikasikannya dengan cara sprayer, dosis yang kita gunakan sebanyak 10 ml dan kita larutkan ke dalam 1 liter air, lalu kita spray pada tanaman. Dan ketika kita sudah tahu dosis penggunaannya, interval penggunaan pupuk organik cair ini Sobat Caping harus ingat, pupuk organik cair ini kita aplikasikan 1 minggu 1 kali, jangan berlebihan karena bisa mengakibatkan efek fatal pada tanaman, yaitu tanah kita bisa menjadi asam karena aplikasi atau pemberian yang berlebihan. Pupuk organik cair ini sangat bagus untuk mendukung fase generatif, yang dimana Sobat Caping ingin membuahkan atau membuat buah pada tanaman Sobat Caping menjadi manis. Aplikasikanlah pupuk ini. Kenapa kita harus membuatnya? Karena pupuk organik ini kita ketahui dari bahan-bahan yang gampang kita temukan dan murah tentunya. Seperti asam amino dan jakaba ini, Sobat Caping bisa melihat proses pembuatannya di video-video sebelumnya. Di situ saya ada menjelaskan proses pembuatannya. Menggunakan molasses dan micin, rendaman air sabut kelapa ini, Sobat Caping bisa mencari sabut kelapa yang ada di sekitar rumah atau di pasar, dilakukan perendaman, dan itulah air yang kita gunakan. Jadi Sobat Caping jangan menunggu berlama-lama, siapkan bahannya lalu buat. Untuk stok atau untuk amunisi kita bertani, kita mulai saat ini harus bisa menjadi petani yang cerdas, kreatif, dan juga berdaulat agar kita tidak bergantung terhadap pupuk yang beredar di pasaran. Jadi kita sebagai petani harus bisa mencari solusi apa yang kita butuhkan untuk bertani. Demikian video yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga manfaat bagi kita semua, dan tentunya ingat Sobat Caping, lakukanlah pembuatan pupuk organik ini agar kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.